ما يقوم إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Tadi antum membaca biar tadi bagus. Ada beberapa yang ketinggalan. Di antaranya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malak. Tertinggal huwa wal. Coba baca. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malak wa ulul. Wawanya itu ada jemaah, huwanya itu ketinggalan. Ya. Dan membaca ulama antara yang terlalu cepat. Itu kan hadisnya sahih oleh Bukhari. Cuma syaratnya harus dibaca, kemudian diyakinkan dengan hati. Kalau kecepatan itu susah hati kita meyakinkan. Atau dibaca sekali saja tapi dengan perlahan. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala putus saya adalah hambamu wa ana ala abdika wa saya bersiap untuk menunaikan segala kewajibanku. A'udzubika min syarri ma abu laka wajah saya mengaku dengan nikmat yang sangat banyak. Mereka nikmat Allah yang sangat tidak bisa dihitung. Aku mengaku dengan dosaku yang banyak. Maghfirli, ampuni aku. Dan tidak ada yang memberi dosa kecuali Engkau. Jadi baca dengan agak perlahan sampai hatinya meyakinkan. Maka kita baca siang, pagi dan sore jadi yakinnya. Betul yakin hanya Engkau Tuhan Allah antara Rabbi. Itu tauhidullah yang betul-betul. Tauhid rububiyah Allah. Engkau lah yang jadikan aku yang melihat, Engkau yang aku ni pasti hidupnya. La ilaha illa anta, betul-betul diucapkan dengan yakin. Kalau yakin maka bila membaca pagi, seandainya meninggal itu dia jadi orang surga. Kalau dia baca sore, kalau dia yakin sebelum kalau meninggal malam itu juga dia jadi orang surga. Itu hadisnya sahih. Al-Bukhari ya. Sekarang kita belajar termasuk dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian ialah orang yang selalu belajar Quran dan mengajarkan. Jadi belajar al-fadhil Quran, tajwidnya. Kemudian wa ma'ani dan artinya Quran itu. Maksudnya yang ketiga amalnya dengan Quran. Yang keempat dakwahnya Al-Quran. Jadi kita aktivitas di sini 24 jam tidak ada lepas daripada ta'allama al-Quran wa 'allama. Kita belajar, kita mengajarkan. Ya ayat lain adalah memuji kita. Firman Allah, walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi orang yang rabbani, menjadi ulama, jadi salihah, jadi bertakwa. Apa usahanya? Bima kuntum tu'allimul kitab, karena kamu mengajarkan Al-Quran, kitabmu. Wa bima kuntum tadrun, kamu belajar, kamu mengajar Al-Quran, kamu belajar. Mengajar dan belajar Al-Quran itu adalah jadi kamu jadi rabbaniyin. Jadi tujuannya jadi orang yang mentaati dan mencintai Allah. Kunu rabbaniyin. Jika kamu orang yang rabbani, ulama yang bertakwa, yang mencintai mentaati Allah dan usaha mengajar dan belajar Al-Quran. Bima kuntum tu'allimuna kitab, bima kuntum tadrun, kamu selalu mengajar Al-Quran dan kamu selalu mempelajari. Kalau ayat ini belajar dan mengajar, kalau hadis belajar dan mengajarkan. Sama kan? Sekarang ini babul fil mujahadah. Salihin baca. Halaman 63. Babun fil mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Bersungguh-sungguh dalam, jadi ilmu ini mujahadah jihad. Jahadah yujahidah berjihad. Menggunakan kemampuan kita untuk berjihad untuk ilmu, berjihad memahami ilmu, berjihad mengamalkan ilmu, itu jihad. Makanya hadis man kharaja fi sabil fa fi sabil, orang yang keluar dari rumahnya untuk
menuntut ilmu adalah fisabilillah. Dan hadis yang lain, siapa yang menuntut ilmu dia meninggal, ya syahid. Dia keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, niatnya hanya menuntut ilmu agama. Kalau dia meninggal, dia adalah syahid. Seperti Muhammad Ibrahim, dia keluar untuk menuntut ilmu, dia sakit dan dia meninggal. Jadi seperti antum yang mulia, kalau kamu bisa andainya kalau mati, bang, ada yang meninggal dunia, itu matinya syahid karena dia mujahadah, dia jihad. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan hidup mewahnya, meninggalkan main-mainnya hanya untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan nanti ya. Itu jihad amabun fil mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, memahaminya dan mengamalkannya. Silakan baca. Qala Allah Ta'ala wa'adu billah. Ini ayat habis sampai surat Al-Ankabut. Allah firmankan, walladzina jahadu fina, dan mereka yang selalu bermujahadah fina fi sabilillah, jalan Allah, baik dalam memperjuangkan agama, baik dalam belajar agama. Orang yang bermujahadah di jalan kami, ini janji Allah lana hadiyanahum subulana, ada beberapa janji. Lam janjinya niscaya, lam taukid. Hadiyanah hadiyanahum, nonnya taukid dua sudah. Peringkat itu pasti. Alat siapapun yang bermujahadah di jalan kami, jalan Allah ni, baik dalam ilmu atau mengamalkan ilmu, pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Apa yang berikan hidayah ni? Subul, jalan-jalan kami, jalan-jalan memahami agama, jalan-jalan memperjuangkan agama. Dan wa inna Allah la ma'al muhsinin, lamul jarad. Ma'at adalah zarab. Ini bukan lama fil madi, bukan lama ya mau, bukan. Inna Allah ma'al muhsinin, lamnya lam taukid. Orang yang muhsinin Allah ma'ahu. Terus baca waqala ta'ala. Punya kami ini, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini surat Al-Muzammil. Beda ya. Baca ayatnya, wazkur isma rabbika. Ingatlah selalu karena nama Rabb daripada Tuhanmu. Kalau kita ingat kepada Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada kita berjuang. Tabattal putus daripada dunia, putus daripada hawa nafsu, hanya kepada ilahi ilallah. Kami berjuang hanya untuk kami menuntut ilmu hanya untuk Allah. Ini sesuai dengan wa tabattal ilaihi tabtila, sama dengan ucapan kita. Ucap kita, inna salati wa nusuki wa mahyi wa mamati lillah wa tabattal ilaihi tabtila, hanya kepada Allah. Terus ayin qata' alaihim, putus daripada dunia ilahi ilallah. Qala ta'ala, terus ayakan al-maut, dan sembahlah Rabbmu sampai datang ke mati. Jadi kita siang malam kita menyembah Allah sampai kedatangan kematian. Jadi tidak ada sembahyang perayaan menolak akidah yang sesat. Ada orang yang sembahyang katanya sudah sampai. Imam Waliullah Abdul Qadir Jailani pernah datang oleh syaitan. Syaitan datang berupa cahaya yang sangat nyala. Cahaya itu datang, mendatangi, wahai Abdul Qadir, engkau Tuhanku. Dia paling, aku ni hamba-Mu je, syaitan. Mengangkat derajat Abdul Qadir sebagai Tuhan. Dan ya Abdul Qadir, engkau adalah wali Allah yang sudah
yang sudah kutub begitu. Yang wali-wali di dunia ada 500 di dunia wali, kemudian pemimpinnya ada wali kutub. Engkau sudah bebas daripada agamaku. Yang kamu itu bebas, sudah boleh kali sembahyang, ada puasa lagi. Wahai Abdul Qadir Jalani, tetaplah dalam hal ini. Abdul Qadir Jalani paham ini bukan Allah yang datang, syaitan. Beliau ambil batu, beliau lempar. Akhsa'lah, kamu orang hina. Ada syaitan mengaku Tuhan, mengaku hamba, mengangkat dia engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan menyerupakan sembahyang ada. Baca ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah menyembah Tuhanmu sampai kedatangan mati. Artinya kalau ada mati, kalau selesai kita beribadah. Terus maka Ta'ala sekecil apapun kebaikan pasti kita akan melihat balasannya di akhirat nanti. Semua ada balasannya. Kita dengan kawan misalnya nolong kawan, mendoakan kawan kita, senyum dengan kawan, itu adalah kebaikan yang pasti dibalas oleh pada hari kiamat. Demikian juga kejahatan sama Allah Ta'ala. Apapun kebaikan yang kamu amalkan, pasti kamu mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10. Malah kita beramal kalau lebih 60-70 tahun akan dibalas dengan surga yang selama-lamanya, khalidina fiha abada. Terus apapun kebaikan yang Anda kerjakan, Allah Maha tahu. Maksud tahu ini tahu dan membalas. Jadi disebut kepada Allah yang tahu dan ada catatan Ilahil Mahfuz dan ada catatan malaikatnya, dan pasti membalas sama dengan sami Allah wa liman hamidah. Bukan mendengar saja, Allah mendengar dan membalas. Jadi ada lazimnya. Sudah wala ayatu fil bab jahada katsiratan ma'lumatan wa mal ahadits pada awal baca. Ulama menyebutkan hadis-hadis namanya hadisul wali. Hadis ini bagaimana kita menjadi orang wali dan bagaimana kita ini manakib wali itu bagaimana. Dalam hadis lain Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya di dunia ini ada paling minim 500 awliya, dan di antara mereka adalah wali 40 wali abdal. Wali abdal bila meninggal diganti kalau orang pada 40. Dan ada namanya wali kutub. Adanya pemimpin semua wali di dunia ini. Dengan sebab wali dunia ini selamat, sebab wali dunia selamat dari segala macam penyakit. Dengan doa aulia kita menjadi orang yang dimuliakan Allah, jadi aulia doakan kita. Dan mereka kalau tahuan, wajah ulama wali itu 4 macam. Ada yang dia tahu bahwa dia wali, ada yang tidak tahu. Dulu ya Pak Edam Khalid, seorang ulama besar, uji beliau, wali yang paling baik adalah wali yang dia kalau tahu pada dia wali, dia merasa dia banyak dosa, dia bertobat, dia menangis, takut dengan dirinya kalau tidak diampuni, takut dengan dirinya amalnya kalau diterima. Dia selalu bermujahadah di dalam taat, di dalam bertobat, dan sampai dia diampuni dosa, dan dia nyangka dia orang biasa saja, namun Allah Ta'ala mengampuni dia, Allah Ta'ala memuliakan dia menjadi wali. Ini wali yang terbaik, karena dia tidak tahu boleh dia wali. Yang ketiga, wali yang dia tahu orang tidak tahu. Yang keempat, orang tahu dia tidak tahu, dia wali. Dan Allah Ta'ala Maha tahu. Wali itu definisinya ayat alam 3 surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat alam 2, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, yakinkanlah bahwa awliya Allah adalah tidak takut dan tidak sedih. Karena dosa diampuni, segala doa maka doa dikabulkan, dosa diampuni.
Ayat 63-nya, siapa wali ialah alladzina amanu, orang yang beriman, imannya tidak cacat, tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada ujub. Maka wakanu yataq, selalu mereka bertakwa. Beriman dan selalu bertakwa itu awliya Allah. Dia menakibnya lahmul busyra bil hayatid, bagi mereka adalah kabar gembira di dunia sampai ke akhirat, tidak ada pernah dirubah. Semenjadi waliullah karena wali dosa, semenjadi waliullah duanya saja sebagai waliullah ada sebab dunia ini menjadi baik ada sebab mereka itu. Naam, terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi kalau Allah yang berfirman, kalau hadis qudsi adalah hadis yang Nabi katakan kalau Allah Ta'ala an Rabbih azza wa jalla. Nabi kita sebagai perawi Nabi kita mengatakan inna Allah Ta'ala qala di sini. Inna Allah Ta'ala qala. Nabi hanya meriwayatkan kepada Allah. Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ialah Nabi mengatakan qala Allah Ta'ala. Jadi firman Allah yang bukan Quran itu adalah hadis Kalau Quran itu daripada Jibril langsung. Quran ialah kalamullah yang disampaikan malaikat Jibril dan semuanya adalah mutawatir, semuanya adalah kalau dibaca ibadah, kalau diamalkan menjadi orang yang diketahui Allah. Kalau menjadi hakim, maka menjadi hakim yang paling adil di dunia. Itu divisi pada Al-Quran. Ini bukan Quran. Jadi kalamullah yang bukan Quran ialah hadis qudsi. Terus man adali waliyan, baca man adali waliyan fa'adatuhu bihamdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyari ahabba ilayya mimma tawadtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbahu ila ahad ahbabtuhu sam'ahu alladhi sam'ahu bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa lisani na'udiyannahu wa la yasta'ani la'u'ayyanna rawahul Bukhari. Dia memperada ista'adani atau ista'adabi, ada dua riwayat, keduanya sahih. Habis. Jadi ulama kami waktu kami di Madinah itu mengatakan ini hadis wali, hadis bagaimana mencapai kewalian ya. Yaitu innallaha ta'ala qala man adanya banyak. Ada yang adil memusuhi, siapa yang memusuhi waliku li waliyan, didahulukan asalnya waliyan li. Ujar Allah di dunia banyak waliku, banyak kekasih-kekasihku yaitu yang beriman dan bertakwa. Maka siapa yang memusuhi waliku, memusuhi wali ini, itu dosa besar ya. Ya Allah, pakal azan tu apa? Alam saya umumkan perang kepada dia. Jadi orang yang memusuhi wali, yang menghinakan wali, yang mencela wali, orang itu Allah berperang dengan dia. Satu, yang kedua, bagaimana cara wali dengan mulai ini wa ma taqarraba ilayya abdi. Ini firman Allah ni. Bisyai'in ahabba ila mimma aftaratu alaihim. Tidaklah dapat mendekatkan diri kepada oleh hambaku dengan sesuatu amal yang saya lebih sukai daripada melaksanakan kewajiban yang kepadaku. Jadi cara jadi wali pertama kerjakan kewajiban, salat yang wajib dulu, puasa yang wajib dulu, zakat yang wajib dulu, baru yang lain. Jadi kewajiban dulu ya. Jadi kadang mungkin orang menjadi wali kalau semua yang pakai duitnya kalau baik. Jadi jaga salat 5 waktu berjamaah, awal waktu ikhlas ya. Baru sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah ba'diyah adalah 22 rakaat semuanya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur dan asar.
pada maghrib dan pada isya. Semua itu 22 rakaat, 25 dengan witirnya. Yang kalau ingin jadi wali Allah, kita harus berusaha jadi wali Allah. Sebab kalau kita tidak jadi wali Allah, jadi wali syaitan. Orang yang tidak jadi wali Allah, jadi siapa? Jadi walinya syaitan. Orang jamaah dia kalau berjamaah, orang yang baca Quran dia berpanjangan, orang menunjukkan agama dia menunjukkan ideologi dia. Jadi berbahaya ya kalau tidak jadi wali Allah, wali syaitan. Dalam ayat yang kita baca tiap malam, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur ulaika ashabul. Kemudian yang ke ayat berikutnya, Allah walladzina kafaru awliya'uhum syaitan. Orang kafir itu dan orang yang sesama orang kafir, kadang kafir tapi sama dengan kafir. Awliya ila syaitan yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, paling mengeluarkan mereka daripada cahayanya agama kepada kejahilan, daripada cahaya ketaatan kepada cahaya maksiat kepada Allah, mengajak orang maksiat, mengajak orang kepada selain daripada Allah. Itu. Jadi kalau tidak jadi wali Allah, jadi walinya syaitan. Dalam ayat dikatakan taghut. Taghut ialah syaitan dan semuanya disembah selain daripada Allah. Syaitan dan semuanya disembah selain daripada Allah. Dan orang yang menyembah berhala dan macam-macam adalah godaan syaitan. Terus dia setelah menjalankan wajib, umma yatalam bin nawafil, senantiasa hamba-Ku ya Allah mendekatkan diri kepada maksudnya dekatkan diri di mata hati aku dengan mengajarkan yang nawafil. Nawafil ada 7 macam, ada yang sunat, yang disunatkan, yang mustahabbu. Yang katakan sunat yang bukan wajib itu nafilah nama. Kayak sama yang tahajud dan nafilatan lak. Ada yang mustahabbu, ada yang mandub, yang yundabu. Semua yang bukan wajib namanya adalah nawafil. Hatta uhibbahu. Sawi menjawab hatta uhibba, kenapa fil mudhari mansub. Ahabba yuhibba ana uhibbuni. Fil mudhari yang ke berapa? Fil mudhari itu kan 14 ya. Yuhibbu yuhibban yuhibbuna. Uhibbu kemudian yang ke-6 hiya. Yang ke-13 nih. Uhibbuna uhibbu kan 14 ya. Sekarang fil mudhari semuanya marfu'. Hatta uhibbuhu. Kenapa jadi mansub hatta uhibbahu? Jadi mansubnya dengan an mudmaratan wujuban ba'da hatta an uhibbahu, asalnya ada an. Jadi fi'il mudhari mansub karena ada an mudmarah. Sini ada annya, sini hatta an uhibbahu. Atau hatta setelah fa sababiyah. Hatta uhibbahu. Jadi nasibnya yang menasibkan ialah an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Itu kaidah nahwu ya. Hatta an uhibbahu. Jadi orang yang mengerjakannya wajib beres sudah, bayang 5 kali, yang sunatnya sebanyak-banyaknya. Pada Ramadan sudah, kemudian dia puasa-puasa lagi yang sunat-sunatnya. Sampai ujar kepada lipa, ini Allah ini anak. Hatta anak aku ya Allah mencintai dia. Jadi siapa yang mengerjakan kewajiban dengan baik, yang sunat-sunat juga dengan baik, maka dia adalah jadi kekasih Allah. Ini bukan lagi dia, sehingga aku yang mencintai dia hatta uhibbahu. Kemudian manaqib wali ini, idza ahbabtuhu, baca. Kuntu sam'ahu. Idza ahbabtuhu. Ini sudah makam wali ini. Kalau aku mencintai dia tadi, saya ada 4 ya. Jadi aku menjadi telinganya, aku menjadi matanya, aku menjadi tangan dan kakinya, 4 macam di sini. Ulama mentafsirkan aku kuntu as-sam'ahu ini 7 macam tafsir. Yang mudah dipahami adalah kuntu hafizah sam'i, saya yang menjaga. Jadi waliullah Ta'ala jaga telinganya, matanya, katang daripada maksiat. Jadi orang yang taat kepada selalu taat, jangan yang wajib, yang sunat sampai Allah mencintai dia. Allah yang mencintai dia, bukan dia mencintai Allah. Dia memang mencintai Allah, Allah juga mencintai dia. Akhirnya tanda dia diterima sebagai waliullah.
tangannya, pendengarannya adalah terjaga daripada maksiat. Kuntum muwaffiqa samsaya, yang bertaufik kepada telinganya, matanya, tangannya untuk mentaati aku. Jadi walinya diangkat terus, ditinggi derajatnya. Yang terakhir, tangannya, kakinya, yang pertama matanya dan telinganya tidak maksiat. Jadi ada orang yang menjadi kalau tamu dia main HP situ, melihat gambar perempuan macam-macam maksiat. Jadi mana perempuan yang ada sini sama dengan mana perempuan di dalam cermin dan dalam air. Perempuan di cermin, perempuan yang ada cerminnya sama dengan HP akan cermin, sama maksiatnya juga ya. Kita wajib qadul basar juga, wajib menjaga mata, telinga daripada memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita. Jadi tandanya waliullah ialah kuntu samahu, wajah Allah, aku memelihara telinganya yang dia mendengar dia, wa basar dan matanya yang dia mendengar dengan dia. Jadi mata telinganya terpelihara daripada maksiat, wa yadahu dan tangannya terpelihara. Dia kalau masalah dengan perempuan yang bukan mahram, dia kalau menyentuh yang dia. Kemarin wafatu Ibrahim itu dimandikan, ada perempuan datang karena menjabat perut. Ada yang melarang, saya bilang dia tidak mukallaf. Orang mati kalau mukallaf, orang mati itulah kalau seandainya dia sudah dimandikan bersih sudah, ada yang menyentuh badannya, dia tidak batal, yang batal yang nyentuh saja. Kalau dia sudah mati tidak mukallaf lagi. Perempuan itu tahunya tukang aurat, sering mengaurat ibu pada dia sehat. Dan perempuan itu orang Arab biasa beliau nangis sayang dengan Ibrahim, karena Ibrahim orangnya akhlaknya baik. Jadi keluarga kami itu ya banyak cucu-cucu dan keponakan semuanya memuji Ibrahim adalah orangnya akhlaknya mulia. Dia kalau pernah meminta-minta yang bukan, dia kalau pernah membantah, dia selalu suka rajin dan menghormati orang tua, dan beliau dia adalah orang yang selalu menuntut ilmu. Atau dia sakit datang kepada Ustaz Ahyani, nanti datang sembuh kita pakai. Dia datang kepada malam haji apa yang ditapos tu, Haji Masani LC. Dia datang selalu belajar. Dia datang ke rumah belajar. Tak tinggal kita di langit, tak tinggal kita di rumah. Dia belajar terus tu. Lama dia sakit. Dia akan sakit istirahat 1 tahun atau 6 bulan. Ya sampai dia berobat, dia adalah masih belajar terus, dan dia tidak mau obat kimia dan obat herbal saja. Subhanallah, menjadi banyak kemuliaan Ibrahim. Terus ganti ulang datanya. Yang kedua, hadis yang kedua baca kamu Anasin. Ini juga hadis qudsi ya, daripada Nabi Allah meriwayatkan daripada Allah. Bima dengan hadis yarwi beliau riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah terus. Kalau ujar Allah, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku, ini supaya jelasnya, sibran 1 jengkal. Allah membalas mendekati dia adalah 1 hasta. 1 hasta kan 2 jengkal, coba lihat nih, 1 hasta nih. 1 hasta ini 2 jengkal. Jadi bila kita mendekati Allah sebanyak 1 jengkal, Allah mendekati kita 1 hasta 2 kali terus. Kita taqarraba ilayya abdi diraan. Kalau hamba aku mendekati 1 hasta, kita mendekati 1 hasta 2 jengkal. Allah membalas 1 depak.
Taraktu minhu ba'an, ba'an antara ujung saya ke sini, nah ada satu depan empat, bila satu Allah empat, bila satu jadi dua, kalau satu jadi empat, bayangkan. Allah Ta'ala mendekati kita dan membalas. Terus bid'atan yamsi, kalau Allah mendekati dengan berjalan biasa, yamsi ini jalan biasa, atau itu harwasa Allah mendekati dengan berlari, harwalah ini lari. Jadi ini kaidah ya, bila kita mendekati Allah dengan satu jengkal, Allah membalas dengan dua jengkal. Kalau kita mendekati Allah dengan satu hasta, Allah dengan empat hasta, satu depak. Kalau kita datang kepada Allah, datang kayak orang rajin beribadatnya, rajin menghafal Quran, rajin kita bersedekah, yang mesti dengan jalan kaki, maka Allah membalas dengan berlari. Ini cepat jumpa dengan Allah, cepat orang jadi wali ini cepat ya. Kedua juga misalnya Allah di banyak, kita tidak minta kita satu jengkal, Allah dua jengkal, kita satu hasta, Allah empat hasta. Kalau kita jalan biasa, Allah jalan lari. Kalau kita naik sepeda motor, Allah pakai mobil. Kalau kita pakai mobil, Allah pakai pesawat, jadi cepat jumpa dengan Allah. Ini berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan keridaan. Jadi wali itu orang yang diridai Allah dunia dan akhirat, waliullah. Kayak ayat Tuhan nafsul mutmainnah ni wahai wali-waliku yang jiwanya mutmainnah. Yarji'a ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan ridha dan diridai. Tandanya waliullah, dia ridha kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Dosanya diampuni Allah. Ujungnya padkhuli fi ibadi wadkhuli nanti masuk golongan hamba-ku yang aulia. Dia kawannya walinya para aulia juga. Dia orang saleh, kawannya orang salehin. Kalau undang ke surga, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amalannya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyi wa mamati. Ya Allah, salatku, semua ibadah-ibadahku yang lain, hidup mati kau untuk menjunjung perintahmu. Kalau mengatakan kalau begitu kamu yang mutmainnah, wah yang mutmainnah nyawanya, jiwanya, Allah undang ke surga. Allah ja'alna minhum. Terus Rawahul Bukhari, kedua-duanya di Bukhari Muslim, Muslim ada tapi dengan makna bukan dengan lapas ini. Terus sambung yang ketiga, Zainal An Ibn Abbasin. Ni'matan ya ni'am. Mana ni'mah? Dua macam nikmat yang manusia kebanyakan manusia kasiran menjadi apa? Kasiran payah daripada makbunun, isim maf'ul saja kepada sini maf'ul menjadi naibul fa'il. Kebanyakan manusia tertipu, boleh kasiran menjadi mubtada muakhar atau makbunannya khabarnya. Jadi dua macam nikmat ni, hati-hati ni. Nikmat ni banyak, ribuan nikmat ya. Ada dua macam nikmat yang selalu maksudnya lalai, tertipu, maksudnya tertipu, tidak menyukurinya, akhirnya diambil. Apa yang dua itu? As-sihhatu wal para ujian kita, kesehatan dan kesempatan. Kita nasihat, bisa menghafal Quran, bisa tahajud, bisa buat kebaikan, kita akan gunakannya. Jadi kesehatan yang dibuat jalan-jalan, kesehatan yang dibuat bergaya, itu adalah manusia salah menggunakan nikmat yang masih sehat tapi tidak menghafal Quran, yang masih sehat tidak belajar yang serius. Dia sehat, saya makan banyak kan, badannya sehat, bisa main bola, bisa main, tapi kesehatan hanya kesehatan, olahraga bukan olah. Tertipu kalau digunakan kesehatannya. Walpar dan ke lapangan juga kalau kamu pulang ke rumahnya, abah mamanya itu ini banyak jadi tidak ada leparan, tidak ada ke lapangan lagi. Jadi kesehatan dan ke lapangan adalah nikmat yang mahal yang manusia tertipu kalau menggunakan. Ada kawan di Mesir dulu, hanya laulal pul, kalau bukan suka makan kacang pul, saya akan hafal Quran.
Kalau bukan saya ini main-main dulu, saya akan hafal Quran. Itu dulu dia menyesal. Setelah dia dewasa, sudah sarjana, kada hafal Quran. Dan menyesal, saya dulu pada waktu saya belajar main-main, menghafal Quran, kada rajin. Menghafal rajin cuma kada rajin menghafal, mengulang. Mengulang rajin tapi banyak berdosa ya. Ini dua macam nikmat yang kebanyakan manusia tertipu kalau menyukui tidak menggunakannya. Apa yang dua itu as-sihhatu, kesehatan, dan al-faragh, dan kesempatan. Jadi maaf ya, gunakanlah kesehatan dengan sebaik-baik. Mumpung abah masih mengungkusi, mumpung mama masih hidup ya, doakan kita. Abahmu mama datang ke rumah tuh, malam doakan anak ulun. Ulun titipkan anak kepada pian. Jangan dengan ibu Allah, titipkan kepada Allah. Ya, bukan kami kada mampu. Titipkan kepada Allah, ya Allah, peliharakan anak si fulan ini, peliharakan daripada maksiat, peliharakan daripada main-main, peliharakan daripada kelalaian ya. Siapa saja yang bermujahadah menggunakan waktunya dan kesempatannya untuk bermujahadah di jalan Allah, Allah berjanji tentang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bukan hidayah. Bermujahadah, saya bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah, dalam menghafal Quran, dalam memahami ilmu ya. Kenapa belajar itu ngalih? Kenapa kada benar-benar? Kenapa kada paham? Karena kada ada mujahadah atau kada ada keikhlasannya. Atau abahnya kada mendoakan. Jadi pertama ibu bapak santri ini ya harus abahnya, mamanya, keluarganya meniatkan niat anakku jadi hafil, anakku jadi alim, anakku jadi menjadi dai ya. Jadi pertama niat daripada ibu dan bapak. Karena kita ini ampun, anta wa maluka li abika. Kita dengan ayah itu paling dekat ya. Kalau ayah bunda itu meridai kita, maka kita diridai oleh Allah. Ini syaratnya kita menjadi orang mulia kalau kita diridai oleh mama dan abah ya. Ini nanti kalau misalnya pulang, mula-mula cari mama dulu, mana mama ya. Enggak ada jumpa, jangan sampai dulu, jangan duduk dulu, jangan makan, jangan minum dulu ya. Mana mama, kalau ketemu mama, cium tangan sidin kedua-duanya ya. Mama, ulun mohon keridaan pian ya. Dan mohon doa pian. Yang lupa nanti kan mungkin pulang, nanti ada kesempatan pulangnya satu hari ke rumah ya. Sudah ya. Dua nikmat as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. 3 hadis sudah riwayat Bukhari. Yang keempat baca. Empat orang baca lah. Ana Aisyah tak Nama sallallahu alaihi menjadi menawi hadal Bukhari. Ini lapas Sahih Bukhari, ini lapasnya. Wa nahwahu sahihaini. Jadi ada riwayatnya seperti itu, nahwahunya berbeda lapasnya, maknanya sama. Min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Yang tadi kan riwayatnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang paling dekat dengan Rasulullah. Di antara perempuan di dunia yang paling alim ialah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada perempuan yang sealim Aisyah tentang agama, tentang Quran. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, beliau selalu salat tahajud sampai kakinya bengkak. Orang lama berdiri sampai 5 juz beliau sembahyang barokah. Dalam sembahyang tahajud membaca Al-Baqarah sama dengan surat Nisa sampai surat Ali Imran. Sampai selesai 3 surat ini 5 juz lebih. Baru beliau rokoknya panjang hampir sama dengan qiyamnya. Beliau atidanya panjang hampir sama loh. Beliau sujud lagi 2 kali sujud seperti biasa panjang. Kalau kita mungkin 1 rakaat 5 jam. Kalau mulai jam 9 sampai jam
2 subuh 1 rakaat. Beliau sembahyang kebanyakannya 11 rakaat dengan witirnya. Bila Aisyah menjawab, wahai Rasul, kenapa pian terlalu panjang sampai kaki pian itu bengkak? Faqultu lahu, saya ujar Aisyah pada Rasulullah, apa dibacanya? Faqultu lahu, lima tasna'u hadha, kenapa pian begitu mujahadah? Jadi tasawuf ada, beliau telah bermujah, beliau sudah sembahyang beres sudah, tambah tahajudnya ni panjang banget ya, sampai beliau kurus badan, sedikit aja istirahat ya. Beliau waktu beliau menjelang ajar tu banyak ibadah, sedikit beliau tidak ibadah, sedikit beliau makan dan minum, lalu bermujah sampai kakinya tu bengkak karena lamanya berdiri. Coba kalau berdiri 5 jam berdiri saja, darahnya kada jalan, jadi bengkak jadinya, atau tatapak tangannya pecah, kakinya ni bengkak pecah, kedua kakinya. Kemudian Aisyah menyapa, faqultu lahu, wajah ulun Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa pian terlalu bersungguh-sungguh dalam ibadah? Apa jawaban? Waqad ghafarallahu laka, engkau kalau masalah dosa engkau telah diampuni dosa. Kayak ayat dalam inna fatahna laka fataham mobiliar peralatan minat wa itamana wa hadikas wa yakas. Jadi Nabi kalau Nabi kadang-kadang berdosa itu maksum. Seandainya beliau berdosa, beliau telah diampuni dosa. Malah dosa yang akan datang juga. Apa jawaban jawaban Nabi dengan Aisyah ni, dengan kita juga. Kenapa Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah pada beliau tidak berdosa? Apalah uhibbu, bayangkan. Apalah ni istifham tambah dengan nafi, apakah saya tidak ingin? Maksud saya sangat ingin. Si Ihsan lakukan makan jangan aku lah pakai, maksudnya anak yang makan. Kenapa pian bermujahadah di dalam ibadah? Maka pian bengkak. Ya Nabi, apalah wahib, apakah saya tidak suka? Wahib boleh senang, cinta. Jadi saya cinta beribadah. Anak aku nak abdan, saya ingin menjadi hamba Allah yang berterima kasih. Kan saya banyak nikmat, jadi banyak ibadah. Sesuai dengan ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai Rasul, idza jaa nasrullahi wal fathu, wahai Nabi, kalau datang, kalau sudah dekat ajalmu, datang pertolongan Allah, di mana-mana Rasul pada waktu itu Rasul masuk Islam. Di Saudi Arabia sudah masuk Islam, dekat tetangga masuk Islam, sampai kepada dari Yaman sampai ke Hijaz sampai ke Syria. Sekarang ada 10 negara lebih sudah masuk Islam. Wal patah Makkah sudah masuk Islam. Warai tanah kemudian manusia berdunia masuk ke kadang 1 hari 1000 masuk, kadang 1 hari 1 kabilah masuk Islam ya. Apa jawabannya? Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Wastaghfir, minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nabi kita selalu membaca ayat ini ya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah ribuan kali. Beliau membaca dalam sujud, beliau membaca kapan pagi dan sore, beliau membaca waktu jaga, waktu beliau mau tidur. Bacaan beliau subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, sudah dekat ajal beliau. Apalah aku nak abdan, saya sangat suka, saya sangat ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Masih bersyukur menggunakan nikmat untuk mentaati Allah. Syukur ketika banyak ada dengan ucapan alhamdulillah dengan lidah, dengan hati yang mencintai Allah, dan dengan anggota kita ini mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan itu bersyukur. Janji Allah la ilaha syakaratum la azidan nakum, kalau bersyukur kepada akan ditambah nikmat. Kita menunjukkan amal 2 keuntungan. Yang pertama, nikmat dipelihara ya. Kita nasihat dia gunakan untuk mentaati Allah, maka kesehatan dipelihara dan ditambah. Kita ini punya duit, kita zakati, kita sedekahkan, maka duit itu tetap dan bertambah. Anakku na abdan syakur, saya jaga hamba Allah yang syukur. Muttafaqun alaihi. Ini Nabi kita boleh banyak ibadah boleh merasa kurang di depan Allah, merasa sangat banyak yang amal, sangat sedikit yang menyukai amal Allah. Kalau Tuhan sangat mencintai beliau dan beliau merasa sedikit.
menyukuri Allah. Dia selalu tambah lagi dan lagi. Ujar Ibnu Mas'ud, saya ikut Nabi sembahyang tahajud ni. Dan saya ni ingin kada jadi karena panjangnya ayat, dan beliau kada sanggup ingin duduk meninggalkan Nabi sendirian. Dua dengan Ibnu Mas'ud, dua dengan Zaifah bin Yaman. Jadi sahabat yang muda-muda Nabi kan sudah usianya 63 tahun. Sahabat yang muda-muda ingin di belakang menjadi makmum tahajud. Kadang-kadang kada sanggup karena ayatnya 5 juz satu rakaat. Kemudian rukuknya panjang, sujudnya juga panjangnya. Mohon seperti kita 3 kali. Yang kelima saya baca ni. Ana Aisyah radhiyallahu taala aidan anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr ni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ashr ni malam 21 sampai akhir bulan Ramadan. Ahyal layla ay kullahu, beliau menghidupkan semua sepanjang malam. Kalau Ramadan beliau banyak ibadah sampai mulai malam 21 sampai akhir ahyal ay kullahu. Semua malam berhidupkan ibadah. Beliau sembahyang, beliau zikir, beliau baca Quran sampai subuh. Yang kedua, wa qadha ala membangunkan anak dan istrinya. Siapapun di rumah, kucing dibangunkan juga ya. Jangankan seperti anda ni mahasiswa ya, menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga. Wajada busuh, jada ya menjada ya. Wajada, mana jada ya jiddu, bersungguh, ijtihada. Wasadal mi'zdah kinayah daripada menanjakan tali pinggang, jadi kaca pinggang dikuatkan, kata pakaian. Kinayah daripada tidak mendekati istri pada bulan Ramadan. Kinayah daripada tidak tidur semalaman. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ikut sunnah Nabi ini, kalau malam 21 awal Ramadan mujahadah terus sampai 21 lebih mujahadah lagi. Tidak tahu dengan dunia lagi. Banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak. Kenapa beliau sangat gembira dengan keadaan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu datang setiap malam kepada Nabi kita. Jadi apa ibadah Jibril ni? Nabi Ibrahim baca Quran. Nabi kita mengikuti jadi tadarus ni, mengulangi Quran Jibril dengan Nabi kita. Bayangkan mulianya Quran ni, Nabi kita bermudah rasa menghafal Quran, gantian Jibril dan Nabi membaca, Jibril mendengarkan. Kalau Jibril yang mendengarkan, Nabi Jibril banyak, jadi bergantian. Dan di tahun akhir Nabi akan meninggal itu dua kali khatam Al-Quran. Jadi sampai Quran ini khatam 30 juz. Jibril dengan Nabi kita pada waktu Nabi kita sangat pemurah dengan doa, pemurah dengan harta. Jadi Ibn Abbas Nabi yang paling murah, pemurah dengan segala-galanya. Habis muttafaqun alaih. Mana muttafaqun alaih? Al-Bukhari wa Muslim pisah. Ada label Bukhari alaih. Dapat cepat Imam Bukhari. Wa nahwahu pisahihain, dan lain ada berbeza sedikit ya. Min riwayat sahabat lain Mughayb bin Subah radhiyallahu anhum. Jadi 4 hari yang kelima nanti ya anak. Sampai kepada wasyadal mi'zdah, dan beliau menguatkan tali pinggangnya. Artinya kuat beribadah tu. Sampai tadi kakinya bengkak tu. Kuat beribadah sampai tidak ada waktu lain. Beliau pulang daripada tahajud ni hanya sekadar membaca ayat 60 ayat, kemudian dia sudah sahur. Untuk akhir tahajud Nabi dengan azan subuh tu sekitar membaca ayat 60 ayat. Allah Ta'ala 1 jam dah selesai tahajud, istirahat, dan beliau makan sahur, sudah azan subuh. Jika dia istirahat, kemudian puasa lagi, ibadah lagi ya. Tidak ada al-asyur al-awakhir. Nanti akan datang yang ke-6 ya. Ini pelajaran yang pagi di kelas, bawa ke sini ya, maaf ya. Saya hari ini mau ke Ma'arif ya. Nah, saya jam 7.15 ya.
Tutup kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu li lama zakarna nus jadi nusitu wa alimna ma jahilna wa azuna tilawatahu ana alimaka bana Allahumma ja'alna jami'an min ahli Qur'an alhum ahli wa sajaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Taqabbalallah.